saya menghayal menceritakan sesuatu gagasan kepada teman-teman dan ternyata ada yang percaya sama saya gitu. Wah, ternyata bisa Walaupun percaya walaupun gitu ya. ya Langsung walaupun percaya. apa ya? Awalnya itu saya ragu-ragu sebenarnya mau cerita sama Menceritakan. teman-teman, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast A to Z. Always want to know. Bersama saya Radista Faizatun Nafiza. Nah guys, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul podcast ini nih. Tentu saja kita akan ditemani oleh Bapak Cokat. Silakan Pak memperkenalkan diri dulu. oke, nama saya lalu Muhammad Saukani. Saya sebagai pengajar di SMP Tarbiyatul Islam NWDI Wanasaba. Oke Pak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik di hari ini, Ya. walaupun cuacanya tidak baik-baik saja, tetapi masih bisa Tetap semangat. bersua di sini. Berarti Oke. itu dalam keadaan sehat ya. Iya. Oke Pak nih, apakah ada kesibukan Bapak akhir-akhir ini gitu? Sangat banyak, Wah, baik sangat di banyak. sekolah ataupun di luar. Mm-mm. Kesibukan ini nggak bisa dihitung ya. Mm-mm. Saking sibuknya membagi waktu itu sangat sulit sekali sepertinya sekarang ini. Terasa cepat sekali ya Pak waktunya. 24 jam tidak terasa gitu. Sehari itu kayak waktunya cepat banget, 24 menit. jam itu kayak setengah hari gitu. Iya, tidur bangun malam lagi. Iya. Mungkin faktor apa mungkin enggak tahu. Oke. Mungkin sudah akhir zaman ya. Jangan dong. Jangan. Belum sukses. Oke Pak, berkaitan dengan tema kita nih tentang asal-usul podcast ini, kita mau tahu nih, ide awal itu gimana bisa terbentuk podcast ini tuh? Ide awalnya itu gara-gara terbentuknya ini apa ya? Gara-gara sebuah pikiran yang memang agak menggelitik ya. Wah, Gara-gara ini nih, sehingga ide ini keluar. Memang kegelisahan dari dulu, sejak awal di sini sampai menjelang 10 tahunan ya. Wah, Lumayan lama sih. banget. Sampai di 10 tahun pengabdian di sini, saya kok bingung terus gitu. Mau buat apa di sekolah ini gitu ya. Mau buat sesuatu yang hal baru gitu. Kayak apa ya, mau impian saya dari dulu itu mau buat branding untuk sekolah ini. Dan sampai udah lumayan lama sih mencari referensi, kemudian riset gitu. Riset kecil-kecilan lah, sambil menghayal apa sih yang gitu. buat sekolah ini bakal maju gitu. Ya. Bingung sendiri dah gitu ya. Nggak curhat sama orang lain sampai akhirnya dipendam ya Pak. Sampai akhirnya itu kebingungan ini agak menemui titik terang sih sedikit gitu. Setelah beberapa saat mencari informasi gitu, terus sehingga kebingungan ini buat kayak gini aja dah ya. Kemudian saya curhatin aja gitu sama, awalnya itu curhat sama kepala sekolah sih sebenarnya. Oh iya. Sehingga saat itu kepala sekolah mengiyakan dan bingung kembali gitu. Kok bisa bingung sih, Pak? Bingungnya kembali ini
gimana saya buatnya gitu. Soalnya ini kan saya kan mulai dari nol. Otomatis yang namanya kita membangun dari nol ini ya tantangannya lumayan besar lah. Baik itu finansial ataupun nanti yang lainnya gitu. Yes. Ya gitu sih dia. Oke Pak nih, kita mau tahu ini apa sih yang menginspirasi Bapak untuk membuat podcast ini tuh? Adakah yang menginspirasi gitu? Sumber inspirasi ya banyak. Yang tadi saya sebutkan itu kan udah melakukan riset kecil-kecilan lah gitu ya, mencari sumber dari sana sini, dari media-media, dari YouTube ya Pak, banyak tuh. Kemudian dan juga melihat peluang yang ada di sekitaran wilayah kita sendiri itu. Ternyata yang namanya podcast ini masih asing gitu di daerah ini, dan memang bener banget sih, Pak. agak jarang juga gitu, sehingga saya berinisiatif itu, wah asik nih kayaknya, mau nyoba dulu, mudah-mudahan saya yang pertama gitu kan. Mudah-mudahan saya yang pertama atau sekolah ini yang pertama nyoba gitu. Nanti kalau sekolah ini udah nyoba, kemudian udah beberapa episode sudah jalan gitu, sudah ada talent-talent yang sudah keluar, dan bisa jadi mungkin inspirasi buat sekolah lain gitu kan. Iya sih, bener banget. Jadi mereka itu meniru ya Pak, yang bukan meniru sih sebenarnya, cuman melet gitu. Ya gitu dah. Oke Pak nih, apa sih fokus utama dalam podcast ini gitu? Fokus utamanya atau tujuan utamanya ya tentu saja yang pertama itu adalah pengembangan bakat minat siswa sih yang pasti itu, karena apa ya namanya? Karena siswa ini seperti ada kegelisahan di diri mereka yang tidak tercover gitu kan. Ada kegelisahan dalam dirinya bahwa saya ini mau bicara, tetapi sarana atau yang mengcover saya itu tidak ada gitu. Karena saya lihat banyak siswa-siswi yang mau ngomong atau bicara di depan umum, tetapi medianya itu tidak ada gitu. Tidak ada yang mendukungnya ya Pak. Iya. Memajukannya itu. Sehingga media ini diciptakan lah gitu, atau dikembangkan untuk menumbuhkan bakat minat tadi, supaya apa namanya, yang tren-tren tuh public speaking dari anak-anak ini bagus lah gitu kan. Nanti selesai gitu dari sini udah ada modal gitu kan. Iya, untuk selanjutnya. Iya, untuk sekolah lanjutannya. Ya, benar. Nggak mulai dari awal lagi. Ada bekal gitu. Oke Pak, ini kan di setiap kegiatan pasti ada tantangan dan rintangan Pak. Apakah dalam membentuk podcast ini ada tantangan terbesarnya gitu? Kalau masalah tantangan dan rintangan wajib ada ya. Iya, pasti dong. Setiap membangun usaha ada pasti ada tantangannya. Benar banget. Karena peribahasanya kalau kata orang itu kan apa ya? Makin tinggi pohon nanti pasti anginnya makin kencang gitu kan. Dari awal namanya kita membangun dari nol itu pasti sesuatu yang namanya merintis itu pasti sangat sulit. Membangun pondasi atau dasarnya itu sangat sulit sekali. Kalau pondasinya sudah jadi, nanti pengembangannya yang akan naik itu akan mudah dengan sendirinya juga. Ketika pondasinya sudah kuat, bagaimanapun nanti ke depannya anginnya pasti itu walaupun aman besar, gitu kan. Pasti aman. Ya kayak bangunan, kalau pondasinya ndak kuat nanti diterbangin sama angin, susah juga kan. Iya, berarti harus kuat dulu ya Pak. Iya, masalah apa ya, tantangan terberatnya mungkin di ini apa namanya, di perlengkapan kayaknya. Perlengkapan podcastnya gitu ya Pak. Karena yang ada ini cuman sekedarnya aja.
sekedarnya buat memulai lah gitu ya. Siapa Awal-awal tahu dulu nanti kayak ada tadi. sponsor yang mau sponsorin buat Menyumbang. podcast ini gitu, bukan nyumbang, sponsor, Boleh tuh sponsorin kita terus. diajak. Oke, aku kasih ini alat-alat podcast Iya, yang lebih mumpuni lah lebih gitu kan. lengkap gitu Pak. Iya, dari perlengkapan kamera, mic dan sebagainya itu ya Boleh lah. alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah lah, boleh lah. Kalau boleh. yang sekedarnya ini masih Manual gitu. ya untuk saat ini ya cukup lah bagi kita yang pemula gitu kan. Untuk Cukup. besok mungkin di tahap profesionalnya yang kita harapkan itu siswa itu sendiri lah yang buat nanti di rumahnya mungkin atau di mana iya. gitu pengembangannya dia dah. Oke. Ya tantangannya itu ada di Iya, alat-alatnya yang terbesar ya itu Pak adalah ya. alat-alatnya. Iya sih. Karena biaya untuk pengadaan ini tidak sedikit. Iya, besar gitu budgetnya. Karena sejak awal ini agak-agak miris ceritanya ya. Ceritain sedikit dah. Jangan dong Pak. Karena lumayan lama juga kita ngumpulin dana gitu. Dana Buat urunan lah gitu ya. Karena yang namanya awal itu pasti orang akan menganggap ini sangat remeh gitu kan. Sehingga kayak ketika awal yang tadi kebingungan saya itu, saya sambung lagi ya di situ. Iya. Kebingungan setelah di ACC sama kepala sekolah. Iya. Kebingungannya gimana caranya saya ngadain alat itu, saya bilang. Dan kemudian curhat kembali sama teman-teman yang lain gitu kan. Ya, Mudah-mudahan sama ada guru-guru yang yang lain support Pak. gitu. Mudah-mudahan ada teman-teman lain yang support. Dan ternyata curhat 1, 2, 3 ada beberapa yang support gitu. Wah. Alhamdulillah, saya bilang cuman ya sekedarnya oke. Kita beli yang seadanya dulu, yang basic-basic dulu, yang mungkin bisa kita pakai dulu awal gitu. Nanti sambil jalan ya sambil nambah gitu kan. Oh iya sih. Dan lumayan lama juga gitu. Akhirnya kebelilah dalam keadaan yang seadanya seperti ini dengan bantuan teman-teman. Alhamdulillah juga saya bersyukur karena dikelilingi sama teman-teman yang sangat support sekali. Walaupun dalam keadaan keterbatasan sekolah kita, tetapi kita masih bisa membuat yang kayak gini nih. Belum tentu semua orang bisa ya Pak ya, seperti saat ini. Iya, yang saya hargai itu adalah kepercayaan teman itu. Karena saya cuman menceritakan sebuah ide gitu atau gagasan, tetapi tidak ada hasilnya, belum ada sesuatu yang saya ceritakan, masih saya menghayal ini. Saya menghayal menceritakan sesuatu gagasan kepada teman-teman dan ternyata ada yang percaya sama saya gitu. Wah, ternyata walaupun gitu ya. Walaupun awalnya itu saya ragu-ragu sebenarnya mau cerita sama teman-teman, kemudian ceritanya ini apa ada yang mau bantu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ada teman-teman yang bantu dan bisa terkumpul lah sesuai dengan target gitu. Terutama support dari Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak Bu. Supportnya luar biasa. Mudah-mudahan ditambah ya. Amin. Diberikan peralatan gitu yang makin oke, yang standar lah. Nah Bu. Oke, itu dia ya tantangannya Pak. Sekarang nih, gimana sih cara menentukan tema atau topik di setiap episodenya gitu yang akan dibahas gitu Pak?
Ya lumayan Sulit ya. membingungkan sih sebenarnya ya. Setiap episode ini sudah direncanakan Mm-mm. itu seminggu itu satu kali store ya. Ya, Storannya setiap seminggu satu kali, dan direncanakannya itu adalah setiap hari Sabtu itu ngepost satu video dicatat guys. Setiap tentang Sabtu podcast ini. di-post. Dan sebelum hari Sabtu itu eh meetingnya sama tidak sendirian sih ya, sama Mm-mm. tim gitu. Wah, Di hari sebelum hari Sabtu ini sangat repot sekali, satu hari untuk syuting, satu hari untuk kelas gitu, nanti wah. hari yang lainnya ngedit gitu. Jadi lagi mepet Sehingga sekali waktunya ya Pak sehingga ya. kayaknya seminggu itu sangat pendek sekali gitu. Iya. Ya selesai syuting ngedit. Akhirnya nanti Ngepost. kejar setoran hari Sabtu. Bagaimana caranya Lagi. ini konten jadi gitu kan. Hari Sabtu yang pasti insya Allah akan konsisten ya, hari Sabtu itu akan kita tetapkan ya. Iya. Pokoknya setiap hari Insya Allah. Sabtu kalau enggak jam 10, jam 11, jam 12 di sekitar itu dah. Bakal tayang gitu, Pak. Dan untuk ide-idenya ini setiap episode tantangannya itu lumayan ya, membingungkan. Sulit ya Pak. Satu kali seminggu ya, lumayan Bayangkan. bingung sekali. Dia Untuk berapa- minggu depan kita sudah bingungnya minggu kemarin gitu. Minggu sekarang bingungnya untuk minggu depan. Minggu depannya lagi bingung untuk minggu depannya berikutnya. lagi. Dan ya mudah-mudahan dengan kebingungan ini siapa tahu ada Iya. teman-teman atau Mau yang ngasih ide gitu, request siapa gitu. mau request, siapa yang akan kita undang, apa kemudian yang mau dibahas? atau apa yang mau dibahas, Boleh kemudian banget. atau kalau mau ada yang mau join juga di sini, mau cerita-cerita apa gitu boleh. tuh. Terserah ya, Cerita temanya apapun itu bebas, yang penting masih asik didengar, kemudian masih sopan lah gitu ya. Karena ini kita berada di sekolahan, tetapi tidak Di-post di sosial media juga apa namanya, temanya itu tidak melulu sekolah, yang penting bisa diceritakan dan dinikmati, itu aja. Boleh. Mau join ya silakan komen aja di sini gitu. Komen. Mau request juga boleh. Iya. Oke Pak. Di sejauh ini podcast ini kan sudah berlangsung dengan sangat-sangat jauh kan ya Pak ya. Apakah podcast ini sudah sesuai dengan ekspektasi awal Bapak gitu? Kalau ngomongin ekspektasi ya, alhamdulillah Sejauh ini sampai sudah- detik ini Iya, sudah berlancar lancar ya. udah alhamdulillah sudah lumayan lah ya. Yang penting podcast ini bisa jalan gitu aja dulu, konsistennya tinggal dipertahanin, kemudian mudah-mudahan anak-anak yang kita bina itu berhasil itu aja. Amin. Dengan apa Bisa- yang kegiatan podcast ini dia bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu di luar gitu ya. Membentuk karakter mereka ya Pak ya. Bisa bicara public Iya, speaking iya. gitu. Oke Pak, kita mau tahu nih gimana sih reaksi Bapak Ibu guru ketika melihat school podcast ini tuh. Reaksi mereka apakah wow gitu. Yang awalnya seperti tadi, yang Support. namanya sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru pasti siapapun itu. Namanya sesuatu baru, ada dua kemungkinan. Yang pertama penasaran. Nah, Yang kedua pasti menganggap sesuatu ini apa sih ini? iya nggak jelas. Iya, Remeh, gitu. meremehkan gitu. Pasti yang Dikira dua ini main-main ya. ada dua kemungkinannya. Yang pertama tadi meremehkan, yang kedua penasaran gitu. Mm, mm, mm. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu guru
mendukung gitu. Mendukung. Walaupun masih awal-awal kan belum ada kita produksi gitu kan. Iya. Masih cerita-cerita gitu, masih nyoba-nyoba, dan support dari Bapak Ibu guru juga alhamdulillah banyak ya. positif sampai saat ini. Ya gitu ya. Oke Pak. Kan sudah banyak nih yang ikut dalam Eskul Podcast ini. Apa sih manfaat yang mereka dapatkan gitu dalam Eskul Podcast ini? Nah, ini pertanyaan terbalik ini. Bukan Pak Guru yang harus jawab ini sebenarnya. Ini pelaku yang Bukan. yang kita didik sebenarnya, bukan pelaku sih, peserta didik. Seharusnya kita Peserta tanya yang didik peserta ya. bukan Ini pertanyaan bapaknya. untuk peserta didik atau siswa-siswi binaan yang ikut ekstra podcast ini. Apa yang kamu rasakan? Pak Guru yang tanya balik ini. Oke Kamu saja jawab ya Pak. aja. Oke. Sejauh ini sih aku banyak sekali aku dapatkan ini. Pertama, aku lebih bisa public speaking tentunya ya, dan juga aku tidak fobia dengan kamera belakang, Pak. Parah sih. Aku dulu tidak suka kamera belakang. Sekarang kan tuh, lihat aku sudah bisa. Kamera belakang dipobiain. Tidak Ini si suka. parah nih. Dan juga ya sekarang lebih percaya diri lagi itu di sosial media. Iya. Itu dampak dari ini ya. Banyak sekali. Kok bagus Pak, bagus banget manfaatnya ini. Dari salah seorang binaan ini ya. Iya. Jujur nih, jujur. Jujur. Oke. Kalau Pak Guru, Jujur. Pak Guru enggak dapat apa-apa. Cuma dapat lelah. Lelah Enggak sih, Pak. iya. Dapat Capek apa juga iya, enggak, pusing capek iya, pusing iya. Tapi pusing dan capek ini Bisa ya bahagia ya bisa Pak. terobati dengan melihat siswa binaan yang sudah berhasil itu bawa suatu acara. Rasanya itu ketika ngepost hari Sabtu ada yang nonton dan komen, wah, kebayar sih rasa lelah dan Lelah capek, dan- pusing yang seminggu itu. Makanya. Dan mudah-mudahan apa yang didapatkan siswa ini bisa dikembangkan ya di kemudian hari gitu. Ya, amin. Oke Pak, bagaimana Bapak melihat podcast ini berkontribusi dalam membentuk identitas sekolah nih Pak? Gimana ya? Ya. Tujuan awalnya kan ketika ide podcast ini dituangkan gitu ya. Memang awalnya tujuannya itu adalah bagaimana caranya Membuat branding sekolah kita gitu. supaya apa? Sekolah ini bisa dilihat orang dengan brandnya. Iya, iya benar. Supaya Jadi- ada daya jual sekolah itu ada gitu. Iya. Karena daya kalau tariknya. yang namanya suatu produk nggak ada mereknya, nggak akan tidak terkenal ada yang gitu, akan tahu. nggak akan tahu. Itu apa sih, nggak ada mereknya kok. Cuma mungkin orang taunya cuma rasanya Isi. doang gitu ya. Misal makanan, ada makanan nih, makanan apa sih ini, makanan apa sih ini, coba coba. Oh rasanya gini ya, iya. Mau cerita sama orang, kamu makan apa tadi? Nggak tahu. nggak tahu namanya, Itu tapi namanya rasanya- apa itu ya? Nggak tahu mereknya juga, nggak tahu. Rasanya enak gitu, ada pedasnya dikit. Kayak Iya gitulah sih, ya. tapi nggak ada Kalau brandnya gitu. ini kalau di sekolah kan yang sering kita tahu itu ketika kita nyebut sebuah sekolah, Iya. pasti yang terlintas di pikiran kita itu ada sesuatu yang bikin hal menarik. yang bikin dia kelihatan gitu aja. Bukan namanya. Iya. Mungkin namanya umum, semua sekolah juga sama aja. Mungkin sekolah Sama. misal SMP negeri 1, 2, 3 dan seterusnya.
spesialnya Tapi, apa iya, gitu, nggak ada kan, kita tahu cuman oh dia sekolah SMP negeri, 1. oh gitu, ini sekolah swasta, terus spesialnya apa, nggak tahu. Nggak tahu gitu Pak. Jadi Sehingga di pikiran Pak Guru ini gimana caranya sekolahku ini dikenal orang gitu dengan sesuatu hal yang membuat dia bisa dikenal itu. oke. Mungkin Jadi dengan melakukan hal ini sekolah ini bisa dikenal gitu karena mumpung masih sepi nih, tidak ada orang yang ekstra ginian. iya, nggak ada Ketika tuh. orang nyebut-nyebut podcast, oh SMP ini Sabah ada gitu, iya. SMP ini ada podcast nih, menarik juga. Masuk yuk Karena gitu. karena ada apa ya namanya, celetukan yang saya dengar gitu langsung ya, langsung dari telinga. Wah. Langsung dari telinga sendiri itu ketika apa ya main-main ke sana kemari. SMP anyway, bagus ya sekarang ada podcastnya. Wih, Wah. Itu ada perkembangannya Pak. Wah. gimana gitu rasanya dengar sendiri hasil karya. Hasil pusingnya, mau ngomong capeknya. aku yang punya itu, bukan diam Sekolah sendiri. kita, Oh gitu, gitu. masih coba-coba gitu, masih belajar Tapi dengan sudah ada peralatan seadanya gitu. Sudah ada yang aneh ya Pak. Bukan satu orang nih, udah beberapa gitu. Ketika ngepost kan Ada hasilnya, guys. di YouTube gitu, udah banyak yang nonton gitu, paling walaupun nontonnya sedikit-dikit tapi enggak apalah itu ya. Yang penting dia sudah berkunjung aja gitu. Sudah melihat tuh ada podcast di SMP. Oh ternyata SMP ini gitu. kayak SMK, dia bilang. Wah. Masa? Apakah SMP itu ndak boleh belajar speaking gitu? Jangan dong. Karena saya pikirnya sekarang ini apa ya, media sosial ini sangat Canggih. booming sekali. Iya. Karena orang-orang sekarang tidak ada hari tanpa media sosial kayaknya. Benar banget. Iya sih Pak. Karena di media HP. sosial ini banyak sekali macamnya, ada di YouTube, ada di Facebook, kemudian Instagram, TikTok dan sebagainya. Iya. Dan dituntutnya di situ orang ngomong di depan kamera. Oh iya. Iya kan? Public speaking di depan kamera gitu. Kalau ndak pernah terus berlatih, nggak akan bisa. nggak bisa lah. Jadi Masa podcast. otodidak itu langsung ngomong, ndak ada mungkin, ndak ada orang bisa langsung. nggak ada ya. Ya inilah jadi kita buat suatu wadah jadi pembelajaran aja, dan nanti di rumah dipraktikin sendiri lah, mau ngomong pakai apa ki itu Depan ya. cermin juga bisa Iya, ya boleh. Pak. Wah. Boleh tuh. Dan progresnya baru lihat ya, alhamdulillah sampai di episode berapa nih ya? Episode 5 ya? 5. Episode 4 kemarin progresnya udah keren. Lumayan. Ya lumayan lah Sudah. untuk pemula. Karena dan Pak Guru tidak menyangka juga, masa sih baru episode 1, 2, 3, 4, tetapi progresnya kok sangat luar biasa sekali gitu. Sudah Ini kata orang bukan Pak Guru. Wah. Pak Guru sih masih belum puas. Belum puas dengan progresnya yang ini. Kata orang berarti nih Pak. Kata orang yang nonton gitu. Masa anak SMP bisa ngimbangin ini gitu, ngimbangin kan. Luar iya kan? biasa banget. Gitu Kan anak SMP di pikiranmu apa sih? Coba. Pikirannya seperti Masih senang Iya, main-main, lari-larian, main-main. kejar-kejaran gitu ya. Gitu dah Pak. Tapi lebih banyak Ada yang nyangka enggak kayak gini? sepertinya saya tidak menyangka juga bisa seperti ini. Yang sebenarnya kan yang punya potensi yang kayak gini nih sekolah lanjutan sebenarnya kan. Tetapi kita di mulai atas sejak dini SMP aja, itu. awal gitu. Nanti ketika masuk di lanjutan Sudah ada udah aman gitu, iya. saya sudah bisa. Tinggal ngembangin aja gitu, nambah-nambah wah,
pengalaman. Karena di SMP saya sudah punya jam terbang nih banyak gitu, banyak. Berapa episode sih kamu? Ini sekian Yang udah kali jadi, gitu. Jadi yang udah jadi udah Anda nervous lagi gitu kan. nggak Karena belibet lagi, ya Pak. karena sesuai di sini saya lihat banyak yang inginnya Wah. itu banyak, tetapi berani belum. Iya sih, Pak. Mentalnya itu Banyak tuh belum. yang masih rasa percaya dirinya itu sangat down sekali Iya, gitu. Ada benar sih. beberapa bisa dihitung lah dengan jari. Ada beberapa anak yang memang mentalnya sudah up gitu, karena sudah ikut ekstra dan macam-macamnya, apalagi yang ini gitu, belajar ngomong-ngomong, Iya walaupun bicara biasa tapi Itu tidak sudah luar gampang ya. biasa. Tidak gampang gitu. Jadi berguna banget ya, Pak. Oke nih, Pak. Apakah ada rencana untuk ke depan podcast ini seperti dengan mengundang narasumber dari luar gitu, atau bahkan dari luar negeri itu bisa, Pak? Waduh, Iya kan, bisa tuh dari luar negeri. gimana ya? Kalau cita-cita besarnya ya, Ya gitu ya, Pak. namanya kita punya apa namanya, platform atau media Mm-mm. atau kanal media sosial gitu, ya pingin berkembang. Iya Nggak sih. mungkin kita stuck di situ aja. Masa siswa sama siswa terus kita wawancarain, Jangan. siswa sama ya, guru itu jadi, terus mm-mm. dia udah ada ide yang apa ya? lain gitu. Kayak monoton gitu. Masa itu terus setiap episode siswa sama siswa, Kita siswa harus sama gurunya. Yang lainnya itu ya tujuannya memang itu mengundang siswa bisa bicara sama narasumber yang yang dari memang belum luar. pernah dikenal Ditemui. sebelumnya gitu, kenalnya di sini gitu. Wah, Apalagi kalau luar negeri ya harus bisa bahasa Inggris. wah, Mungkin Itu kita bisa sedikit sulit ya, manfaatin guys, tuh ya. ya. sedikit sulit kayaknya. Mungkin bisa manfaatin teman-temannya yang itu, yang ikut ekskul ESC ya. Oh iya, ada tuh episode Iya. itu, Pak, ada. Boleh tuh ngomong-ngomong sama orang luar negeri gitu. Tapi ya kita dari sini masih ya, Pak ya, siswa dengan guru. Iya, masih awal kan, baru Awal. episode 5. Baru. Mungkin kalau besok episode 100 gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan lah Iya. sampai lanjut, konsisten konsisten, ya, Pak, ya. sampai seterusnya gitu, sampai ini udah tamat, ada regenerasinya lagi gitu, ada ada regenerasi. Dan turun-menurun Pak Guru berharapnya gitu. itu ada adik-adikmu yang di kelas 7, kelas 8 itu terus belajar dan mengembangkan diri di dunia ini gitu, Iya. di ekstra ini, sehingga selesai kelas 9 Ada ada tuh kelas 8, ada kelas 7 gitu. penerusnya ya. Penerusnya benar yang tidak putus, sehingga acara ini terus berlanjut sampai kapan-kapan lah ya. Mudah-mudahan juga walaupun misal nih ya, banget. Mm-mm. suatu saat kan kita sebagai guru nih pensiun, Iya sih, Pak. dan harapannya itu ada yang melanjutkan gitu kan. Nggak Oh, mungkin kita di berarti- sini doang stay sampai umur udah kakek-kakek, masa kerjaannya itu Masih- terus gitu. Iya, jangan. Karena tujuan awalnya podcast ini untuk dibuat siswa. ini untuk siswa gitu. Siswa yang ngomong, kemudian siswa yang jadi videografernya, yang ngambil gambar, ngambil video ya, kemudian yang jadi Mengeditnya gitu juga. Iya, ngedit juga siswa, kemudian yang Nge-post audionya juga juga siswa. Jadi semuanya kan dikerjakan sama siswa, itu Iya. tujuan awalnya. Tetapi masih belum nyampe di situ, kita cuman masih fokus di host saja. Ini pun Oh, iya. ada cuman beberapa anak doang yang mulai nih. Mungkin kedepannya ada talent Banyak yang ya? lain gitu, Mm-mm. anak-anak binaan yang lain yang bisa kita tampilkan. Boleh. Karena semuanya harus ditampilkan. Harus dong. Karena ini respon orang tua nih terutama ya.
Iya, Respon bener orang banget. tua Bisa. ngelihat anaknya di depan Heeh. kamera Terus gimana ya? dikenal dengan orang-orang gitu. Mungkin Pizza bisa cerita nih gimana tanggapan orang tuanya setelah Pizza ada di sini gitu. Kan kemarin aku juga tuh pernah sempat jadi narasumber ya Pak Iya ya. iya iya. Itu tanggapan mereka ya kayak kapan nih lagi Pizza kan podcast gitu. Jadi merasa tunggu dulu kapan-kapan lagi gitu. Merasa bangga kayak mereka ya gitu. Iya, sepertinya sih. Bangga dong Pak, bangga. Karena baru lihat walinya Pizza sangat sangat antusias sekali membagikan video Iya, iya sih putrinya Pak. ya. Baik itu di Facebook ataupun di Di media WA. sosial yang lain ya. Mm. Saking bangganya melihat anaknya gitu. Udah berkembang Jauh sampai di ini. sini gitu. Iya sih Pak. Karena sebelumnya Komen. mungkin enggak pernah. Iya. Di SD itu ya Enggak pernah gini, enggak ada SD punya ginian. nggak ada dong, nggak ada. Cuman ya sedikit-dikit dulu tuh Cuman sering tampil-tampil di pidato, panggung gitu iya. ya. Cuman itu sering Tampil pidato di puisi. panggung, kemudian puisi, nari-nari gitu di atas panggung 17-an. Gitu. Ada apa juga ya? Ada kelas meeting gitu-gitu dah ya. Iya, cuma itu. Sekali semusim. Iya. Cuman jarang banget Pak itu. Bukan rutin ya. Itu Enggak. momen apa namanya? Momen yang sangat jarang sekali. Juga deg-degan banget gitu kalau udah tampil tuh. Kalau sekarang? Iya, biasa aja gitu. Biasa aja. Udah nggak deg-degan lagi menurut aku sih udah perkembangan. Kalau besok ya ini nih. Kalau besok seandainya ada tawaran nih di luar misal, Pizza bisa ndak bawain acara saya nih gitu, berani ambil apa ndak? Mungkin kalau itu ya gimana ya dipertimbangkan lagi lah Pak. Janganlah. Ya kan masih belajar gitu di Iya. sini juga itu. Mungkin di SMA ada sih yang nawarin. Insya Allah. Jangan ditolak. Kalau dia Kesempatan emas nawarin, ya Pak. iya, kalau dia nawarin berarti dia percaya Pizza itu bisa. Oke. Kalau nolak berarti membuang suatu yang sangat berharga. Dipercaya orang. Iya. Gitu. Kita namanya mematahkan kepercayaan. Percayaan orang itu cuman sekali, ingat. Oke. Tidak Cuman datang sekali. 2 kali. Kalau orang sudah percaya kita dan kepercayaannya kamu pegang dengan baik dan laksanakan, dengan pasti akan balik lagi. Berlanjut gitu. Iya. Misalkan nih dengan si A yang nawarin kemarin Pizza buat acara ginian ini. Sekarang kan zaman media sosial nih, di share sana sini gitu kan. Akhirnya dia yang nonton. Ini Pizza ya besok ada acara ulang tahun anakku nih. Boleh dong ya Pizza bawain, kayaknya asik gitu. Tuh kan ada feedbacknya ya. Lagi gitu Pak ya. Boleh. Oke. Kedua gitu. Jadi, mana dapat pengalaman, mana dapat cuan. Itu. Dibayar ya Pak. Iya. Seru tuh. Namanya orang minta ya pasti ada bayarannya lah. Apalagi besok setelah jam terbangnya tinggi, tidak mungkin dibayar rendah gitu. Oh iya, semakin tinggi acaranya. reputasinya, otomatis bayarannya makin tinggi juga. Dapat cuan Pak. Oke nih Pak, bagaimana sih tekniknya dalam menghasilkan setiap episodenya nih? Teknik untuk menghasilkan setiap episodenya tuh. Tekniknya kayak gimana ya? Bagi Pak, bagi waktu gitu. Tekniknya ya sampai sekarang ini ya masih ya sederhana sih, teknik-teknik biasa gitu.
Mm-mm. cuman bagi-bagi ide. Kemudian kalau misalkan ada nih di orang di tim tersebut, ini untuk minggu depan ini Mm-mm. yang kayaknya asik nih gitu, Oke, dibagikan, jadi kemudian menyalurkan ide diskusikan, gitu Pak. Oke. oh asik juga. Oke, setelah baca naskahnya, bagus nih, bagus bagus. Jadi menyalurkan sesama ide gitu ya Pak ya. Iya, Untuk saling menghasilkan tiap berbagi aja, episodenya. bukan dari satu orang itu. Kemudian Mm-mm. bagi-bagilah, bagi-bagi tugas ya. Oke. Nih Pak, kan namanya itu, nama podcast ini tuh podcast A to Z tuh. Apa sih makna yang tersirat dalam nama tersebut? Maknanya. A to Z itu dari A sampai Z ya Mm-mm. kan, itu alfabet ya. Iya, benar. A itu huruf awal, kemudian Z itu terakhir gitu kan. Iya. Berarti dari awal sampai akhir, Akhir. atau bisa kita bilang dari A sampai meluasnya ke Z itu, Tidak ada habisnya. walaupun apapun itu yang masih bisa dibicarakan, yang masih asik untuk diobrolkan, ya kita masukin aja itu Kenapa tidak idenya, gitu? sehingga podcast ini tidak monoton. Misalkan di sekolah terus di sekolah, nanti kontennya monoton gitu. Sehingga A to Z ini dia akan mengcover masalah pendidikan, masalah Luas ya, Pak? tren, masalah yang viral, apapun itu bisa masuk di sini gitu. Iya sih Pak. Oke, apa sih harapan Bapak untuk podcast ke depannya gitu? Harapan Pak Guru ya, mudah-mudahan podcast ini sesuai dengan harapan, yaitu menjadi branding sekolah Gitu. SMP Tarbiyatul Islam NWDI Wanasaba, dan bisa menjadi wadah bagi anak-anak berkembang di dalam dunia yang ini dah. Public speaking lah Pak. Iya, dunia public speakingnya berkembang itu. Oke, itu ya harapannya Dunia untuk podcast, dunia media sosial, karena sekarang ini semuanya butuh tampil di depan layar gitu. Bisa ngomong bisa gitu. Bisa tuh jadi konten kreator juga. Gitu ya. Bisa konten kreator YouTube, Facebook, TikTok. Yang penting jangan joget-joget, itu dah. Jangan, itu tidak hal yang tidak bermanfaat. Mendidik ya. Walaupun dapat uang dari joget-joget, tapi saya rasa kurang begitu kurang etis ya kelihatannya, apalagi anak-anak cewek gitu joget-joget di depan kamera, di depan layar HP-nya, di dalam kamar, kemudian dapat uang, terus banyak yang nyawer-nyawer. Jangan. Tetapi terkenalnya gara-gara joget, bukan karena kemampuannya. Iya, seharusnya kita itu menggunakan dengan menghasilkannya itu untuk bisa dikenal orang dengan kemampuan kita, gitu. Bukan goyangan ya. Bukan. Karena berat juga. Kalau terkenal dengan goyangan, berarti ini orang dikenal sama goyangannya. Kalau besok berhenti bergoyang, nggak dikenal lagi. Itu kan. Iya. Terus sudah tua tuh nggak bisa gitu. Kalau sudah kadaluarsa nanti dibuang itu. Ada lagi yang baru gitu dah. Iya. Kalau kemampuanmu yang dilihat orang bisa meluas. Gitu. Namanya kemampuan, misalnya public speakingnya bagus. Orang dengar kamu bicara itu udah asik. Wah, ini asik nih orangnya gitu. Jadi walaupun kamu bicara apapun itu, namanya orang sudah nikmat dengar suara atau bicaranya gitu kan. Sudah bagus nih. Apapun temanya, apapun masalah yang diangkat, ketika sudah baru salam aja, ini suaranya asik nih. Senang dengarnya, akhirnya enggak terasa sampai akhir nontonnya gitu kan. Iya, jadi suka padahal mereka. bicara biasa-biasa aja gitu.
Sehingga kemampuan ini lebih baik itu yang diasah daripada pingin viral instan gitu. Iya. Lebih baik Iya sih. bangun dasarnya dulu, kemudian bikin tiang yang kuat, kemudian Dari gitu. bawah. Dari Langsung bawah ke atas. pokoknya dasarnya itu dikuatin dulu lah. Oke. Kayak pohon lah. Pohon kan Setelahnya pohon. ketika nanam apa yang ditanam? Masa Bijinya. daunnya dulu gitu. Jangan. Dari biji kan biji keluarnya akar. Akar. Akarnya yang dikuatin dulu di bawah. Sudah iya. kuat akar, dia naik ke batang. Setelah batangnya jadi, keluar daun. Daunnya. Lah daunnya aman, nanti keluar bunga dan menghasilkan buah. Itu yang akan dilihat sama orang. Dia tidak akan lihat akarmu. Berarti mereka Yang melihat dilihat hasil dari biji itu ya. Ada orang yang nyari akar mangga. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Mau beli. Aku ngidamin akar mangga nih, mau makan akar mangga. Ada. Nggak Aneh kayaknya. ada. Aneh itu. Yang kita lihat kan ini. Hei, aku ingin makan mangga matang. Buahnya yang dicari kan, bukan akarnya. Gak peduli tuh. Sehingga orang-orang itu akan melihat, oh ini ternyata buah dari kerja keras, dari akarnya itu. Orang jarang melihat ke belakang. Orang sering itu melihat bahwa dia sudah berbuah gitu. Ada hasilnya. Iya. Jarang melihat prosesnya. Iya sih Pak. Oke guys, itu dia pembahasan kita tentang asal-usul podcast ini. Jadi ternyata untuk membentuk podcast ini tuh banyak banget rintangan-rintangan yang Bapak Ibu Guru hadapi ya guys ya. Seperti tadi itu. Oke, ternyata itu saja guys. Terima kasih kepada Bapak Coka sudah menemani untuk membahas asal-usul podcast ini. Oke. Makasih juga kepada penonton yang sudah stay nonton dari awal sampai akhir. Good job guys. Oke, Jangan lupa di bawah ini nih, follow ya. Di follow ya. Di follow media sosial di bawah ini, baik itu Facebook, apa juga ya, Instagram, YouTube, TikTok satu. Oke. Dan juga Pak, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.